Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 10 akan mempresentasikan dengan tema Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Ibnu Maskhawayh. Pertama ialah biografi Ibnu Maskhawayh. Nama lengkap Ibnu Maskhawayh adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Maskhawayh. Beliau dilahirkan di kota Rai yang puing-puingnya terletak dekat Teheran modern, Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Maskhawayh belajar sejarah terutama tarikh Al-Tabari kepada seorang guru yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi pada tahun 350 Hijriah atau 960 Masehi. Beliau juga mendalami ilmu kimia bersama Abu At-Thayyib Ar-Razi. Iqbal mengungkapkan bahwa Ibnu Maskhawayh adalah seorang pemikir, teoritis, moralis, dan sejarawan Persia yang paling tersohor dan terhebat pada zamannya. Ibnu Maskhawayh hidup di zaman dinasti Buwayhi. Kemudian beliau meninggalkan Rai menuju Baghdad dan mengabdi pada Pangeran Buwayhi. Ketika beliau kembali ke Rai, beliau dipercaya menjaga perpustakaan besar yang menyimpan banyak rahasia, sehingga beliau diberi gelar dengan Al-Khazin. Ibnu Maskhawayh seorang penganut Syiah. Indikasi ini didasarkan atas pengabdiannya kepada Sultan dan wasir-wasir Syiah dalam masa pemerintahan Bani Buwayhi tahun 320 sampai 448 Hijriah. Ketika Sultan Ahmad Adud Al-Daulah memegang tampuk pemerintahan, ia menduduki jabatan yang penting seperti diangkat menjadi khazin, penjaga perpustakaan besar, dan bendahara negara. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Maskhawayh. Dalam buku The History of the Muslim Philosophy ada beberapa karya tulis Ibnu Maskhawayh. Berikutnya, yaitu Al-Fawz Al-Akbar tentang keberhasilan besar, Al-Fawz Al-Asghar tentang keberhasilan kecil, Tajarib Al-Umam tentang pengalaman bangsa-bangsa sejak awal sampai masa hidupnya, Uns Al-Farid kumpulan anekdot, syair, peribahasa dan kata-kata mutiara, Tartib Al-Sa'adat tentang akhlak dan politik, Al-Mustafa syair-syair pilihan, Jawi dan Khirad kumpulan ungkapan bijak, Al-Sya tentang aturan hidup, Tahdhib Al-Akhlaq pendidikan akhlak, Risalat Al-Lazat wa Al-Alam fi Jauhar An-Nafas, Ajwibah wa Al-As'ilah fi An-Nafas wa Al-Aql tanya jawab tentang jiwa, Al-Jawab fi Al-Masail As-Salas jawaban tentang 3 masalah, Risalat fil Jawab fi Su'al Ali bin Muhammad Abu Hayyan As-Sufi fi Hakikat Al-Aql, dan yang terakhir Taharat An-Nafas kesucian jiwa. Pemikiran pendidikan Islam Ibnu Maskhawayh. Ibnu Maskhawayh menjabarkan konsep pendidikan akhlak secara luas dalam karyanya yang berjudul Tahdhib Al-Akhlaq. Dalam kitab tersebut, ia menjelaskan bahwa akhlak adalah suatu keadaan jiwa, dan keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa berpikir dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Berdasarkan karya Ibnu Maskhawayh, setidaknya ada 3 tujuan pendidikan akhlak. Pertama, mencetak tingkah laku manusia yang baik sehingga manusia itu dapat berperilaku terpuji dan sempurna sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Yang kedua, mengangkat derajat manusia dari yang paling tercela atau yang terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengarahkan manusia menjadi manusia yang sempurna atau al-insan al-kamil. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan akhlak anak usia dini adalah menumbuhkan
dan membentuk perilaku mulia dalam diri anak agar dapat menjadi manusia sempurna, sehingga anak dapat menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mashawayi mendefinisikan bahwa materi pendidikan harus menekankan pada materi pembelajaran yang bermanfaat bagi terciptanya akhlak mulia dan menjadikan pedoman manusia agar sesuai dengan tujuannya. Keberhasilan tujuan pendidikan akan tercapai bila pendidik terlebih dahulu mengetahui watak manusia, sehingga pendidik dapat mengatur strategi bagaimana membina manusia dengan latar belakang watak yang berbeda-beda. Watak itu sendiri menurutnya adalah kondisi bagi jiwa yang mendorong untuk melahirkan tingkah laku tanpa pikir dan pertimbangan atau tingkah laku spontanitas. Mengenai susunan yang mau diajarkan kepada peserta didik, Ibnu Mashawayi memandang bahwa pendidikan akhlak harus ditanamkan mulai anak usia dini. Mengapa? Karena perkembangan mental anak masih berevolusi sehingga berkembang sampai menuju kesempurnaan untuk menyimpan pesan-pesan yang sangat baik dan merasuk ke dalam jiwa berpikir. Oleh karena itu, pendidikan bukan semata-mata untuk mempelajari ilmu pengetahuan, akan tetapi lebih jauh untuk mengkaji secara mendalam tentang seberapa pengaruh antara ilmu pengetahuan terhadap etika dan akhlak masyarakat. Pertama adalah kita harus mengenalkan bagaimana kewajiban-kewajiban syariat kepada peserta didik agar mereka terbiasa melaksanakannya. Kedua, materi yang berhubungan dengan akhlak perlu diberi contoh. Mengapa? Agar ketika akhlak terpuji yang ditanamkan kepada anak bisa tercapai dengan baik. Ketiga, yaitu meningkatkan tahap demi tahap materi ilmu yang disampaikan. Materi ilmu yang lain sehingga peserta didik mencapai tingkat kemampuan yang sempurna. Mungkin ini dari kami kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan dalam video ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.